Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Beki Ahmad dari kelas 3D, NIM 149. Dalam video ini, kelompok saya akan menjelaskan tentang analisis mengenai zakat, infak, dan sedekah atau ZIS. Yang pertama adalah zakat. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar masdar dari kata zaka, yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Menurut lisan Al-Arab, arti dasar dari kata zakat ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Maulana, NIM 074. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian infak dan sedekah. Pengertian infak. Infak berasal dari kata nafaqah yang berarti telah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya atau berbelanja. Kata infak dapat berarti mendermakan atau memberikan rezeki karunia Allah Subhanahu wa taala, atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata. Sedangkan pengertian sedekah adalah pemberian berupa sesuatu yang berguna bagi orang lain yang memerlukan bantuan atau fakir miskin dengan tujuan beribadah atau mencari pahala kepada Allah semata. Sedangkan pengertian dari Hurai Shihab mengartikan sedekah bahwa sebagai pengeluaran harta secara ikhlas yang bersifat sunnah atau anjuran. Terus selanjutnya adalah analisis ayat terjemahan. Yang pertama adalah surat At-Taubah ayat 54 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma manahum an tuqbala minhum tafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birrasulihi wa la yaltuna as-salati illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun, yang artinya dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir atau ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka melainkan dengan rasa enggan atau terpaksa. Terus sebab turunnya ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 54, tidak ada sebab turunnya atau asbabur nuzulnya. Terus tafsir dan penjelasan Quran surat At-Taubah ayat 54. Ayat ini menjelaskan tentang bahwa yang menyebabkan infak orang-orang munafik ini tidak diterima oleh Allah ialah karena mereka tetap ingkar kepada Allah dan sifat-sifatnya. Orang munafik itu ketika melaksanakan sholat, mereka lakukan dengan malas, serta apabila mereka menginfakkan harta bendanya untuk membantu perjuangan Rasulullah dan sahabatnya atau lainnya, mereka mengeluarkan dengan terpaksa, tidak dengan rela dan ikhlas hati, karena mereka menganggap bahwa bantuannya itu merugikan dirinya sendiri. Sebaliknya, akan menguntungkan orang-orang munafik, sedang dia bukanlah golongan orang mukmin. Selanjutnya yaitu ayat At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal muwallafati qulubuhum wa firri riqabi wal gharimina wa fi'i sabilillahi wa nisabil faridotam minallah wa wallahu alimun hakim. Artinya,
Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang kafir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui dan Allah Maha bijaksana. Selanjutnya adalah sebab turunnya surat atau ayat 60 atau sabab nuzul, yaitu ayat-ayat sebelumnya yang menggambarkan bahwa seorang munafik yang keberatan tentang pembagian Nabi Muhammad SAW, sambil mereka berkata bahwa ia tidak adil karena membagikan kepada para pengembala dan lainnya. Kemudian turunlah ayat ini membenarkan sikap yang diambil oleh Nabi sambil menjelaskan bahwa sesungguhnya harta mereka bukanlah untuk mereka yang telah mencemooh, tapi harta tersebut hanyalah dibagikan untuk orang-orang fakir, orang miskin, pengelolanya, yakni para pengumpulan zakat, mencari dan menetapkan siapa yang wajar menerima lalu membaginya dan diberikan kepada para mu'alaf, yakni orang yang dibujuk hatinya, serta untuk memperdekakan hamba sahaya, dan orang yang berhutang bukan dalam keadaan kedurhakaan kepada Allah, dan disalurkan juga kepada sabilillah dan orang yang kehabisan bekal yang sedang dalam perjalanan. Semua itu sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui siapa yang wajar menerima, dan Dia Maha bijaksana dalam menetapkan ketentuannya. Karena itu zakat tidak boleh dibagikan kepada yang ditetapkannya itu selama mereka ada. Berikut ini adalah tafsir dari At-Taubah ayat 60. Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa zakat disyariatkan untuk membersihkan diri dari harta yang mungkin didapat dengan cara yang kurang wajar, mendorong pemiliknya agar bersyukur kepada Allah atas rezeki yang diberikannya. Yang berhak menerima zakat dalam ayat ini ada 8 golongan, yaitu orang kafir, orang miskin, amil zakat, mu'alaf, untuk hamba sahaya, orang yang berhutang, sabilillah, dan ibnu sabil. Untuk materi selanjutnya yaitu munasabah ayat dari At-Taubah ayat 60, yaitu setelah ayat-ayat yang lalu menerangkan tentang beberapa hal yang berhubungan dengan tingkah laku orang munafik, antara lain tentang keinginan mereka untuk menerima pembagian harta zakat meskipun mereka tidak berhak menerimanya. Namun mereka mencela Nabi Muhammad SAW tidak berlaku adil, sehingga dalam ayat ini Allah menerangkan lebih tegas tentang siapa yang berhak menerima zakat tersebut. Dari ayat di atas juga mengisyaratkan akan pentingnya menyalurkan zakat dengan benar dan adil, dan itu artinya orang kaya tidak diperbolehkan menerimanya, tetapi harus disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Tentunya para muzaki juga mempunyai kewajiban untuk menyedekahkan hartanya sebagai wujud dari hak orang yang membutuhkan daripadanya, juga sebagai bentuk keridhoannya mendapatkan sebuah amanat atas harta yang sudah semestinya tidak menjadi kecintaan yang berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Wibisono, NIM 030 dari kelas 3D Ekonomi Syariah. Nah, di sini saya akan menganalisis ayat, terjemahan, sabab nuzul, serta tafsir atau penjelasan tentang zakat, infak, dan sodaqoh. Ada surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya yaitu, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, di sini sebab nuzulnya tidak ada tafsir dan penjelasannya. Berdasarkan ayat tersebut menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah untuk
memungut zakat dari orang-orang Islam yang wajib berzakat, kemudian membagikan zakat itu kepada orang yang berhak menerimanya. Dengan itu, maka zakat dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana yang efektif untuk membina kesejahteraan masyarakat. Nah, ayat ini tuh juga menjelaskan bahwa ketika setelah melakukan pungutan dan pembagian zakat, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi keselamatan dan kebahagiaan pembayar zakat. Doa tersebut akan menenangkan jiwa dan akan menenteramkan hati mereka, serta menimbulkan kepercayaan dalam hati bahwa Allah benar-benar menerima taubatnya. Nah, selanjutnya yaitu munasabah ayat 103 dengan ayat 102 pada surat At-Taubah. Ayat 102 ini dimulai dengan kata akhorun. Dalam ayat 103, kata akhorun tidak disebutkan lagi, tetapi diganti dengan dhamir jamak hum pada kata amwalihim alaihim tutahhiruhum. Yang dimaksud dengan kata akhorun adalah orang-orang munafik yang tinggal di sekeliling Madinah dan sudah beriman. Nah, orang-orang yang sudah beriman itulah yang dimaksud oleh dhamir wawu jamak pada kata iqtarofu dalam ayat 102. Dalam ayat 103, kata akhorun itu diganti dengan hum, bukan dengan wawu, karena kedudukan dhamir itu ada yang majrur dan ada yang mansub. Makna dhamir wawu jamak dan hum dalam kedua ayat itu maksudnya sama. Dengan itu, yang dimaksud dengan dhamir jamak baik wawu atau hum pada kedua ayat itu adalah orang-orang yang munafik yang telah beriman. Nah, selanjutnya yaitu ayat 103 dengan ayat 104. Dalam ayat 104 terdapat dhamir wawu jamak, maksudnya itu sama dengan kata hum dalam ayat 103 yang kembali kepada kata tersebut. Dengan itu, ayat 103 tidak terpisah dari ayat 102 sebelumnya dan ayat 104 sesudahnya. Jadi itu kata sodakoh dalam hubungannya dengan ayat sebelum dan sesudahnya itu lebih dekat kepada pengertian sodakoh. Nah, berikutnya yaitu ada surat Al-Baqarah ayat 215 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfikun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wabnis sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Artinya yaitu mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang yang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Di sini sabab turunnya yaitu seorang ulama yang bernama Ibnu Jarir pernah meriwayatkan perkataan dari Ibnu Jurayj. Beliau berkata, ketika itu kaum muslimin pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kepada siapa mereka menyedekahkan hartanya. Kemudian turunlah ayat tersebut. Ibnu Munzir pernah meriwayatkan dan disebutkan dalam suatu hadis dari Abu Hayyan bahwa Amr bin al-Jamu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apa saja yang bisa kami sedekahkan dari harta yang kami miliki, serta kemana juga kami harus mengalokasikannya. Kemudian turunlah ayat tersebut sebagai jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Novita Anggraini, NIM 053. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis ayat terjemahan, sebab nuzul, tafsir, penjelasan tentang zakat, infak, dan sedekah dari surat Al-Baqarah ayat 262. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna amwaluhum fi sabilillahi summa la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha
lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak ada bersedih hati. Tafsir dan penjelasan dari Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 262 adalah bahwa orang yang berinfak haruslah dengan niat dan ikhlas dan maksud yang suci. Orang yang berinfak dengan ikhlas maka selain memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga tidak dikhawatirkan nasab mereka, sebab mereka itu pasti akan mendapat pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang-orang yang enggan berinfak, maka nanti di akhirat akan menyesal sebab mereka tidak akan ada lagi kesempatan bagi mereka untuk berbuat kebajikan. Bukanlah kewajibanmu, Muhammad, menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia hendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikan untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridha Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi, dirugikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari surat Al-Baqarah ayat 272 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha' wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Yang artinya, bukanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak, melainkan karena mencari ridha Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh dan tidak akan dizalimi atau dirugikan. Sebab turunnya Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 272. At-Tabrani, Al-Abzar, Al-Bazzar, An-Nisa'i, dan Al-Hakim, serta yang lainnya pernah meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Mereka mengatakan, orang-orang terdahulu tidak akan pernah rela jika mereka bernasab, kemudian terdapat nama-nama orang musyrik. Lalu mereka menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah. Kemudian beliau memberikan keringanan terhadap mereka. Lalu turunlah ayat tersebut. Ibnu Abi Hatim pernah meriwayatkan yang dituturkan oleh Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, suatu ketika Rasulullah pernah memerintahkan para sahabat beliau agar tidak mengeluarkan sedekah, kecuali bukan kepada orang Islam. Lalu turunlah ayat yang memiliki arti, bukankah kewajibanmu, Muhammad, menjadikan mereka untuk mendapatkan petunjuk? Namun hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 272. Kemudian beliau menyuruh agar bersedekah untuk siapapun yang membutuhkan maupun yang memiliki hutang. Tafsir dan penjelasan dari Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 272. Ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang dapat menahan untuk bersedekah kepada orang yang bukan Islam hanya dengan alasan perbedaan agama semata. Namun bersedekahlah kepada sesama muslim tertentu lebih utama. Selagi di kalangan muslim masih terdapat orang fakir miskin yang memerlukan pertolongan, sedekah mempunyai hubungan timbal balik. Orang yang menerima sedekah dapat terbantu dari kesusahan yang dialami. Sedangkan orang yang menolong dengan bersedekah, maka orang itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munasabah dari Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 272 adalah Ibnu Katsir mengenai Surat Al-Baqarah ayat 272. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Nabi memerintahkan agar tidak
memberikan sedekah kecuali kepada pemeluk Islam. Kemudian turunlah ayat, bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk. Kemudian beliau memerintahkan agar sedekah diberikan kepada setiap orang yang memintanya dari agama apapun dia berasal. Akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk, memberi taufik siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Firman Allah ini seperti firman. Barang siapa yang beramal soleh, maka bagi dirinya sendiri, serta senada dengan ayat-ayat Al-Quran lainnya yang jumlahnya sangat banyak. Firman Allah Ta'ala, dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Atta Al-Husarani berkata, maksudnya apabila kamu memberi karena Allah, maka pahala amal itu bukan urusanmu. Ini adalah makna yang baik. Singkatnya, apabila seseorang bersedekah dengan tujuan dari mencari keridhaan Allah, maka pahalanya sudah dicatat pada sisi Allah pada saat itu juga. Saat menjadi soal apakah sedekahnya itu diterima oleh orang yang suka melakukan kebajikan, oleh orang yang melakukan kemaksiatan, orang yang berhak atau yang lainnya, orang itu tetap diganjar karena tujuannya yang menjadi sandaran penafsiran ini adalah lanjutan ayat yang berbunyi, dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikitpun tidak akan teraniaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia, NIM 19072-11126. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Saba ayat 39. Bacaan Al-Saba ayat 39 itu sendiri adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutar rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Wa huwa khairur raziqin. Yang terjemahannya adalah, katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Kemudian asbabun nuzulnya dari Al-Saba ayat 39 itu sendiri tidak ada asbabun nuzulnya. Dan tafsir serta penjelasan Al-Saba ayat 39 sendiri yaitu ayat ini mengandung pengertian bahwa janganlah kamu mengira bahwa infak mengurangi rezeki, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melapangkan dan menyempitkan rezeki berjanji akan menggantinya kepada orang yang berinfak. Maka mintalah rezeki darinya dan kerjakanlah segala sebab yang diperintahkan, baik itu wajib, sunnah, mubah, dan tidak haram. Zakat, infak, dan sedekah itu memiliki beberapa perbedaan dan persamaan. Dilihat dari definisinya, definisi zakat yaitu adalah hak yang wajib dalam waktu tertentu dan golongan tertentu. Sedangkan definisi infak yaitu adalah menafkahkan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas dan karena Allah semata. Dan definisi sedekah itu juga sama seperti definisi infak, yaitu menafkahkan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas dan karena Allah semata. Dilihat dari hukumnya, hukum zakat itu adalah wajib apabila telah mencapai nisab. Dan hukum infak yaitu adalah waktu dan sunnah. Dan hukum dari sedekah itu adalah sunnah. Dilihat dari waktunya, waktu zakat itu ada batasan waktunya. Dan jika infak itu waktunya terus-menerus tanpa ada batasan. Dan waktu dari sedekah sama seperti infak, dapat dilakukan secara terus-menerus dan tanpa ada batasan. Dilihat dari bentuknya, bentuk dari zakat itu adalah materi. Dan bentuk dari infak itu juga materi sama seperti zakat, dan bentuk dari sedekah itu
bisa berupa materi dan non-materi. Baik, terima kasih atas presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.